dan batin, mataku tertuju cinta padamu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Raja yang kita aku muliakan dan kuagukan. Kau yang hanya Tuhan yang layak kita sembah. Sebabnya kaum muda mudi remaja, biarlah dalam setiap apapun yang menjadi kegiatan aktivitas di dunia ini, andalkan Tuhan. Sebab Dia yang mempunyai langit bumi ini, segala isinya ada dalam kuasa Tuhan. Kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, maka kita harus taat dengar-dengaran kepada pemiliknya, yaitu menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya undang kita bersama bangkit berdiri, biarlah dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan mataku tertuju. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Amin. Menikmati kehadiran. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Raja yang aku muliakan dan kuagukan. Kau angkatlah tangan kanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau memuji setiap kehidupan kami, kaum muda mudi remaja. Engkau melihat kesungguhan hati kami, Engkau melihat ketulusan hati kami yang datang beribadah kepada Tuhan. Maka biarlah setiap kami yang hadir pada buat malam ini, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segala kekuatan kami mau datang beribadah menyembah Tuhan. Mohonlah kemurahan-Mu, jangan biarkan ibadah ini kering tanpa arti. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Ampunilah kami, sucikanlah dengan darah-Mu yang suci. Urapi kami semua dengan Roh-Mu. Mulai daripada pemimpin pujian, hamba sebagai pemimpin pujian, pemain musik, singer, komputer, setiap kami yang hadir pada buat sore malam ini, biarlah jamahan kuasa Tuhan kami alami.
Biarlah mujizat Tuhan kami rasakan pada buat ibadah ini. Kaum muda-mudi remaja yang masih berada di perjalanan Tuhan, gerakkan setiap hati mereka. Hindarkan dari segala halangan rintangan. Biarlah mau datang beribadah kepada Tuhan. Segala kuasa ini setan jahat selalu saja berusaha menghalang-halangi yang ada Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadah ini apapun bentuk gangguannya, kami usirkan pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah setiap apa yang kami gunakan peralatan listrik, penerangan AC, kendaraan parkir Tuhan jaga lindungi kami yang hadir beribadah kepada Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh hormat takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan ibu kamu. Puji Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, dan dalam setiap ibadah kita kepada Tuhan, pujian pengagungan hanya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar suara tetapi kesungguhan hati yang Tuhan lihat. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Pujian yang pertama kita angkat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian dengan bertepuk tangan. Haleluya. Katakan segala puji hanya bagi Tuhan. Sertakan yang layak dipuja, kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Soralah haleluya, soralah haleluya, soralah haleluya. Biarlah apapun yang kita alami hari-hari ini, kita harus bersorak, ya. Raja Daud bersorak sebab tabut perjanjian diangkut ke Yerusalem, ya, bahwa adalah suatu kesukaan besar, sorak besar bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita semua karena kemurahan Tuhan dituntun dalam
kerohanian kita dituntun sedikit demi sedikit, disucikan terus sampai masuk kebahagiaan sesungguhnya. Jadi ibadah ini memberikan kebahagiaan untuk hidup sekarang, kehidupan kaum muda mudi remaja, sampai ke kehidupan kekal selamanya. Satu pujian lagi bersorak, anggur baru Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ada memulihkan umatnya. Roh tercurah bangkit jaya membagi umat Tuhan. Harilah Tuhan, saat bebas janjinya membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, saat membebaskan iman. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat kita berapi-api. Itu berapi-api semangat, tidak akan pernah loyo, nggak pernah malas, nggak pernah layu. Ya seperti tanaman kalau layu, ya sebentar lagi kering lalu mati. Tapi kalau ada Roh Kudus, semangatnya itu selalu datangnya daripada Tuhan yang membuat kita dalam keadaan ada pergumulan mungkin, masalah. Tapi kalau ada Roh Kudus, tidak akan pernah tergoyahkan oleh karena pengaruh-pengaruh dunia. Tetap semangat, tetap beribadah melayani Tuhan. Baik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan sebagai lagu terakhir sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian dari nyanyian tambahan nomor 18. Pribadi yang mengenal hatiku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Haleluya.
sangat mengerti kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kehidupan kaum muda-mudi remaja. Dalam setiap apapun yang ada di hati dan pikiran kami, Engkau tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kemurahan Tuhan selalu dinyatakan kehidupan kami, sehingga lewat pekerjaan firman Roh Kudus dan kasih Tuhan mengubahkan kami, arah langkah kami menjadi kehidupan yang selalu peka, yang selalu taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi dosa-dosa kami, biarlah disucikan oleh darah Yesus. Layakkan kami Tuhan semuanya. Sekarang firman Tuhan akan dinyatakan di tengah kami. Urapi kami semua dengan Roh yang suci, mulai daripada pribadi hamba untuk dapat menyampaikan firman dengan jelas, benar, murni, sesuai kehendak Tuhan dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan urapan yang sama, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan, mendengar dengan baik, sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman.
sampai dapat mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan firman dan Roh Kudus jamaah tangan Tuhan atas kehidupan kami, menggairahkan kehidupan kami, menuntun langkah kehidupan kami, menyelesaikan setiap pergumulan kami, membaharui kami. Mujizat terbesar terjadi. Manusia daging diubahkan menjadi manusia rohani, mengalami kebahagiaan surga. Sampai jika Yesus datang kali yang kedua, bertemu dengan Yesus di awan-awan yang permai. Segala kuasa iblis setan roh jahat mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat pekerjaan apapun itu, bermain-main, roh najis, tidak konsentrasi, gangguan apapun itu, kami usirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk muda. Puji Tuhan, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekaliannya. Ya, bahagia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kaum muda mudi remaja. Baik, langsung dalam pelajaran kitab Lukas 1 ayat 57 sampai ayat yang ke-58. Lukas 1 ayat 57 sampai ayat yang ke-58. Ini judulnya kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Jadi Elisabet ini adalah seorang wanita yang tua dan mandul. Memang punya suami, tetapi suaminya juga sudah tua. Dan Elisabet ini juga sudah tua, mandul. Artinya tidak ada kemungkinan, tidak ada cara lain apapun untuk dikatakan bisa melahirkan seorang anak. Tetapi Elisabet bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu kata tetangga-tetangganya, kata sanak saudaranya pada ayat 58 apa? Bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar. Lahir secara jasmani yang sesuatu yang tidak mungkin, tapi bisa lahir. Itu dikatakan Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya. Bagi kita, pengertiannya secara rohani, ini adalah persoalan kelahiran baru. Ya, persoalan kelahiran baru. Sebab apa? Kita semua terlahir dari ibu kita secara jasmani adalah kehidupan manusia yang berdosa dan harus binasa. Orang yang berdosa ya penghukuman tempatnya. Apapun caranya, dengan segala harta, dengan segala apa yang dimiliki, tidak ada guna. Kalau berdosa, tetap penghukuman. Tetapi karena rahmat Tuhan yang besar, kita mengalami kelahiran baru. Maka berbicara kelahiran baru, mengalami kelahiran baru, itu adalah lewat baptisan air. Ya, lewat baptisan air. Sehingga diselamatkan untuk mendapatkan hidup kekal selama. Anak remaja yang sudah mulai beranjak dari anak sekolah minggu ke remaja, dengarkan ini. Perlu kelahiran baru. Jadi dengar firman dulu. Kelahiran baru itu lewat baptisan air. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Jadi ini kalau kita mau menerima kelahiran baru lewat baptisan air, itu sama dengan rahmat Tuhan yang besar. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Apa? Karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu.
yaitu kamu yang dipiara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, ya, pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nanti kita baca selanjutnya. Ya, jadi kalau kita mengalami kelahiran baru lewat masuk baptisan air, itu adalah rahmat Tuhan yang besar. Itu adalah rahmat Tuhan yang besar. Jadi tidak semua mau menerima ini loh. Tidak semua mau menerima rahmat Tuhan yang besar. Jadi kalau kita ya bisa masuk baptisan air kelahiran baru, itu adalah rahmat Tuhan yang besar. Jadi bagaimana prosesnya masuk baptisan air yang benar? Jadi mengalami kelahiran baru lewat baptisan air yang benar. Bagaimana prosesnya? Yaitu percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Harus percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat. Itu sama dengan memiliki iman kepada Yesus. Bagaimana cara memiliki iman kepada Yesus? Yaitu lewat mendengar firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Mendengar firman Kristus. Bukan firman yang dilogikakan, tetapi firman dalam urapan Roh Kudus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mendengar firman dalam urapan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu adalah kuasa yang tidak terbatas. Kalau pelajaran pengetahuan di sekolah, tidak mungkin pelajaran SMA lalu diajarkan di SD. Ya, tidak mungkin. Terbatas. Jadi kalau menerima firman dengan logika kita terbatas. Tidak mengerti nanti. Tapi kalau mendengar firman dalam urapan Roh Kudus, usianya mau berapa, ya, atau secara IQ, secara pengetahuan ya tinggi atau rendah, tidak ada masalah. Tetapi kalau ada Roh Kudus, maka Roh Kudus mampu menolong kita untuk bisa mendengar firman dengan baik. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam ibadah ini, maka kita tidak bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Terganggu, tidak konsentrasi, bermain-main, begitu ya. Jadi bisa mendengar firman dengan baik. Kalau sudah mendengar dengan baik, bisa mengerti. Sampai percaya, yakin pada firman. Inilah disebut iman yang benar. Jadi kita sudah tahu iman yang benar lewat mendengarkan firman. Firman diajarkan begini, oh ya ini ternyata salah. Lalu setelah memiliki iman, kita harus selanjutnya prosesnya bertobat. Ya, ini nggak boleh ya, ini ternyata nggak boleh. Nah, Wahyu 21 ayat 8 ini, dosa ini nggak boleh, dosa ini nggak boleh. Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, nah ini kepatir. Orang-orang yang tidak percaya, mana mungkin beribadah saja ada pertolongan Tuhan. Nah, ini orang-orang keji, suka menekan orang, suka yang membuat orang sampai tidak berdaya. Ini orang keji nih. Orang-orang pembunuh, pembenci, orang-orang sundal, najis ini, tukang-tukang sihir, percaya ramalan. Di sosial media itu ada ramalan-ramalan. Klik ini, umurnya berapa, nanti suksesnya kapan, gitu kan? Meninggalnya kapan? Ini percaya ramalan, lihat tangan, masih ada yang percaya, jangan ya. Ini. Terus penyembah berhala segala sesuatu apapun yang menghalangi kita untuk mengutamakan Tuhan, itu disebut berhala. Ya, atau bisa handphone, ya, durasi bermain handphone, mana? Apakah ada waktu untuk Tuhan? Menggunakan untuk membaca Alkitab atau lihat terus
Tuhan. Ya kan? Nah, ini berhala dan semua pendusta, ini pembohong, menipu orang tua, menipu teman, menipu guru. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala, api belerang. Ini adalah kematian kedua. Ini ya, bertobat dari 8 dosa ini. Dosa ini tidak boleh ada lagi. Ya, kalau masih ada, pasti akan masuk kematian kedua. Ayo bertobat. Ya, kemudian orang yang bertobat itu sama dengan orang yang mati terhadap dosa. Orang yang mati harus Roma 6 ayat 4. Ini Om sering kali sampaikannya sehingga kita yang belum dibaptis semakin mengerti. Yang sudah dibaptis, ya, lihat apakah sudah sesuai, sudah kelahiran baru belum atau bagaimana. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Orang mati harus dikubur. Mati terhadap dosa harus dikubur supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sudah mengalami kelahiran baru. Mati terhadap dosa dikubur. Itulah disebut dengan kuburan air. Namanya kuburan, semuanya harus ditanam kan. Orang mati kan semuanya harus ditanam, nggak mungkin nampak tangannya. Ya kan? Kalau nampak tangannya, oh saya duluan ya katanya. Lari nanti. Nggak mungkin kan. Atau yang meninggal itu pemain sepak bola. Wah, hargai kakinya nggak usah ditanam. Lalu di atas kakinya ditaruh bola. Ya, namanya orang mati harus dikubur. Ya, ini. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan kelahiran baru. Harus mati terhadap dosa. Berarti kalau kita masih sayang-sayang dosa, belum mengalami kelahiran baru. Apa prakteknya? Kelahiran baru. Berarti kelahiran baru ini sama dengan jenis kehidupan surga. Nah, kelahiran baru ini jenis kehidupan surga. Kalau kelahiran secara jasmani, jenis kehidupannya dunia. Maka kalau hidup kita ya tidak mengalami kelahiran baru, sayang-sayang dosa, berarti jenis kehidupan dunia. Cocoknya tinggal di dunia kan, nggak bisa masuk kerajaan surga. Apa prakteknya? 1 Petrus tadi ayat 1 5-7, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, bergembiralah akan hal itu sekalipun kamu seketika berduka cita karena berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan dan selanjutnya. Ini jadi praktek yang pertama, kelahiran jenis kelahiran kehidupan surga yaitu mempunyai iman yang murni. Mempunyai iman yang murni. Ini ya. Mempunyai iman yang murni, teguh dan tahan uji. Teguh dan tahan uji. Ya, ini. Nah, ini. Mempunyai iman yang murni, teguh, tahan uji. Apa artinya iman yang murni, teguh, tahan uji? Dikatakan tahan uji menghadapi pencobaan. Ayat yang ke-6. Seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itulah iman yang murni. Artinya tahan uji menghadapi pencobaan. Tidak bimbang, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak berharap kepada yang lain, tetapi tetap percaya dan berharap kepada Yesus. Itulah tahan uji. Itulah iman yang murni, tahan uji. Lalu yang kedua, tahan uji menghadapi ajaran palsu.
tahan uji menghadapi ajaran palsu. Akhir zaman ini, kalau kita lihat sosial media, banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak pernah belajar firman, nggak tahu, yang penting followernya banyak, berani pula kritik hamba Tuhan. Inilah, sehingga yang mendengar, betul ini logika, ini masuk, ini cocok, diterima, sudah sesat. Tahan uji menghadapi ajaran palsu. Tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Lalu yang ketiga, yaitu tahan uji menghadapi godaan dosa. Ini iman yang tahan uji, ini iman yang murni, tahan uji menghadapi godaan dosa. Yang godaan termasuk kalau kita sedang sakit, ya lalu ada godaan makanan. Wah, ini enak ini, tapi ini saya lagi sakit. Dalam nama Yesus makan. Ini nggak benar. Ya, karena terlambat ini, lampu merah pun dilanggar. Ini nggak benar juga. Ya kalau tidak mau terlambat, ya disiplin waktu. Tuhan tolong. Ya, tahan uji menghadapi godaan dosa, tontonan yang tidak benar, handphone banyak tonton yang tidak benar, godaan dosa banyak. Teman saya itu beli yang itu ya, dia gelangnya cantik, itu di mana itu belinya? Ini tidak tahan, yang terpaksa bohongi orang tua. Ini tidak tahan menghadapi godaan. Itulah orang yang mengalami kelahiran baru jenis kerajaan surga. Lalu yang kedua, kembali dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Coba. Ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini selanjutnya, kalau imannya teguh, imannya murni, maka kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ini pengharapan. Orang yang mengalami kelahiran baru, yang tidak dapat cemar, apalagi itu ayat yang keempat, untuk menerima yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang kedua adalah jenis kehidupan sorga, yaitu mempunyai pengharapan yang pasti. Disebut pengharapan yang pasti, bukan mengharapkan supaya saya jadi orang kaya lah, jadi super hebat lah, bukan itu. Itu jenis kehidupan jasmani. Lalu Pak Pendeta, saya nggak bisa sekolah, nggak bisa lanjutlah, terus berusaha bekerja, jangan malas. Lalu sudah gagal, bangkit lagi, begitu terus harus. Tetapi itu hanya sampai di dunia ini. Harus memiliki pengharapan yang pasti. Itu kalau kita punya iman yang murni, maka lanjut datangnya pengharapan yang pasti. Nah, itu. Artinya apa? Ayat yang keempat. Ini pengharapan yang pasti. Bisa menerima suatu bagian yang tidak binasa. Bisa menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Tabut perjanjian itu di dalam tabut perjanjian itu ada apa? Ayo, kalau ada tes, wah ini sekali-sekali perlu juga nih buat tes ini. Ya, apa yang ada dalam tabut perjanjian? Yaitu tongkat Harun yang bertunas, terus apa lagi? Buli-buli emas berisi mana? Terus satu lagi? Yang diterima di Gunung Sinai itu. Iya itu. Jadi sesuatu yang tidak binasa, itulah firman Roh Kudus dan kasih Allah.
Itu yang tidak binasa. Itu tersimpan di dalam kerajaan surga. Itu pengharapan kita ya. Itulah sampai kita bisa hidup dalam firman Roh Kudus dan kasih Tuhan. Jadi kalau kita memiliki firman, kita ada Roh Kudus, kita ada kasih Tuhan, itu adalah pengharapan yang pasti. Menuntun kita bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai kita menerima bagian yang tidak dapat binasa. Ini bagian yang tidak binasa. Firman Roh Kudus dan kasih Tuhan tidak binasa. Ya, lalu yang kedua, artinya apa? Pengharapan yang pasti. Jadi jangan kita, Pak Pendeta, saya sudah rajin beribadah, tetapi secara jasmani kok saya begini ya? Saya kok sudah bekerja tapi penghasilannya kok begini? Ya, kalau dengan demikian, Alkitab katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 19 itu. 1 Korintus 15 ayat 19. Kalau dalam hidup ini, jikalau hanya dalam hidup ini, berarti hanya perkara-perkara jasmani. Kamu menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau untuk kita datang beribadah, berdoa, kita percaya kepada Yesus untuk hanya perkara-perkara yang jasmani ini saja, kita dikatakan orang yang paling malang. Kalau tujuannya untuk pengharapan secara jasmani, ya penting kerja keras saja sudah. Lakukan semuanya, ya. Bahkan melakukan pekerjaan yang halal sekalipun, kalau kita kerja keras berhasil. Nah ini. Jadi iman yang benar, iman yang murni itu pengharapannya pasti itu kerajaan surga. Harus sampai dengan demikian, sehingga ketika apakah saya untuk membuka pikiran kita, apakah semua manusia di dunia ini yang terlahir di dunia apa semuanya orang kaya? Tidak kan? Apa semuanya orang pintar secara pengetahuan ya? Bukan orang pintar seperti dukun, bukan, paranormal, bukan. Maksudnya secara akhirnya kan tidak. Ya ada yang sederhana, ada yang justru di bawah garis kemiskinan ada. Bangsa-bangsa di dunia, pemimpin-pemimpin di dunia berusaha untuk menentaskan apakah berhasil, tidak juga. Jangan sampai salah. Jadi kan kita sering kali kamu beribadah, jadi berhasil nanti ya. Ini. Oh iya, saya nggak berhasil juga secara dunia. Jangan. Iman yang teguh itu, iman yang murni, pengharapannya pasti. Itu berbicara firman Roh Kudus dan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Semoga kita mengerti. Lalu yang arti pengharapan yang pasti itu apa? Tidak dapat cemar dalam 1 Petrus itu kembali. Artinya apa? Tidak mau berbuat dosa sekalipun ada kesempatan, keuntungan, ada ancaman. Tidak mau berbuat dosa. Ini. Kita kan jangankan ancaman. Ya, ada udah langsung mau berbuat dosa. Lalu yang ketiga, arti pengharapan yang pasti, yaitu tidak dapat layu. Tidak dapat layu. Berarti ini tetap setia, berkobar-kobar melayani Tuhan. Kamu udah banyak mungkin pergumulan, ya bisa saja rasanya ditinggal sendirian sama temannya. Rasanya, saya ini ya karena saya biasa jadi saya, kita layu. Jangan. Tetapi tetap setia. Malas saya beribadah. Jangan. Tetap setia, tetap berkobar melayani Tuhan. Lalu yang terakhir, pengharapan yang pasti artinya tersimpan di surga. Tersimpan di surga itu bersuasanakan kebahagiaan surga. Jadi walaupun mungkin secara keuangan orang tua kita biasa, tetapi kalau kita bisa bahagia di dalam Tuhan, kita sesungguhnya memiliki pengharapan yang pasti. Tersimpan di surga.
Tetapi kalau kita mengharapkan dunia ini tersimpan di dunia ini, penuh kutukan dan air mata. Jangan kira kaum muda kalau mereka di luar Tuhan secara jasmani tidak berkekurangan enak ya, kapan mereka ingin dapat, kapan mereka mau beli ini bisa. Belum tentu mereka bahagia. Belum tentu mereka bahagia. Jadi kebahagiaan tidak ditentukan oleh segala sesuatu apapun yang kita dapatkan, kita raih di dunia ini. Bahkan apa mungkin kerinduan kita, namun kita belum meraihnya. Tapi kalau kita mempunyai iman yang murni, pengharapan kita pasti kita juga bisa mengalami kebahagiaan surga. Ya, puji Tuhan. Iman, pengharapan. Inilah yang tersimpan di surga. Yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 6, ayat 8 sampai 9. 8 sampai 9, ini yang belum dibaca. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihi dia. Di Alkitab juga ada muridnya Yesus namanya Thomas. Iman karena melihat Tuhan, bukan kehidupan yang berbahagia. Ya, tetapi belum pernah melihat, tapi kamu mengasihinya. Karena apa? Kita punya iman. Kita punya pengharapan yang pasti. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kalau bahasa yang sering kita dengar lah terkatakan. Tak terkatakan. Kebahagiaan yang daripada Tuhan itu. 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Itu tujuan iman kita, itu percaya kepada Yesus, itu mendengarkan firman Tuhan dalam Roh Kudus, itu tujuan iman, keselamatan jiwa. Berarti yang ketiga apa? Kelahiran surga dari benih surga apa? Yang kasih. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak mempunyai iman yang benar, iman yang teguh, berarti kita hanya memiliki kasih daging. Tetapi kalau kasih Tuhan, walaupun sesuatu yang kita harapkan itu tidak menolong kehidupan kita, nggak kecewa loh. Ya. Tetap mengasihi Tuhan. Artinya apa? Mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, taat dengar-dengaran kepada Tuhan sampai daging tidak bersuara. Bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Itulah mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kapan saya minta ada, Ma, saya minta ini, Pak, ada. Itu bukan mengasihi Tuhan. Tetapi justru kita bisa mengasihi Tuhan saat sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita rindukan belum tercapai, tapi kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu kehidupan yang mengasihi Tuhan, kehidupan yang menyembah Tuhan, penundukan kepada Tuhan. Contohnya yaitu pribadi Yesus sendiri, taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib. Coba kaum muda, kalau dari cerita anak sekolah minggu, bagaimana kehidupan Yesus sejak lahir sampai kematiannya? Pernah duduk di istana? Tidak. Lahirnya di mana? Kandang domba. Ya, pernah dia seperti raja-raja itu yang dinaikkan di atas kereta? Enggak pernah jalan. Yesus berjalan. Ya, saat dia dibunuh juga mau dia lari. Ya, bahkan sampai kematian, ya, sampai kematiannya ditinggal sendirian. Tuhan tolong kehidupan kita. Inilah Yesus, taat sampai mati di kayu salib. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti segala perintahnya.
Maka ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Apa Tuhan katakan? Aku memberikan kepadamu seorang penolong. Itulah Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, aku mengasihi dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya. Jadi pekerjaan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan ya dari aktivitasnya. Kami akan datang kepadanya. Nah, itu ya, firman Roh Kudus kasih Tuhan tidak dapat dipisahkan. Ya. Tidak dapat dipisahkan. Firman itu adalah Yesus. Firman itu adalah Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ke-14 dikatakan, ya, dia akan diam di antara kita. Itulah Yesus. Roh Kudus itu ya Allah Roh Kudus. Kasih itu Tuhan Allah Bapa. Allah Bapa, anak Allah, Allah Roh Kudus. Begitu. Ya. Jadi kalau kita punya iman, pengharapan dan kasih, menyembah Tuhan tak dengar-dengaran, maka akan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Allah di pihak kita, dan kita tidak pernah terpisahkan lagi dengan Allah Tritunggal. Sebab apa? Kita ini juga terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Ini lengkap. Setan pun juga. Setan Tritunggal. Ya. Ini Om sudah pernah sampaikan. Ya, contoh sederhananya itu, ya, kalau kita tak dengar-dengaran, bagaikan mendirikan rumah di atas batu itu kan. Datanglah banjir, datanglah hujan, datanglah angin. Nah, itu. Ya. Datanglah hujan itu dari atas itu. Itulah roh setan. Datanglah angin, nabi palsu, angin ajaran palsu, datanglah banjir. Nah, itu dari bawah. Antikris. Itu Tritunggal. Nah, ini. Ya, jadi kalau kita memiliki iman, pengharapan dan kasih, kelahiran jenis kehidupan surga, maka Allah Tritunggal ada di pihak kita, kita tidak pernah terpisahkan dari Tuhan. Hasilnya ayat bagian-bagian terakhir, Roma 8 ayat 31. Sebab itu Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini hasil yang pertama. Kalau Tuhan di pihak kita, kita akan mengalami kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Ya, setan Tritunggal. Ya mungkin kaum muda bisa, wah nggak ada uang, nggak ada masalah. Ada uang puji Tuhan. Nggak ada uang saya juga nggak merasa gimana-gimana, biasa aja. Tapi diperhadapkan kepada tontonan tidak benar, wah kalau ini saya nggak sanggup Om. Itu kan roh setan itu, pikiran najis. Kan setan Tritunggal tadi Om bilang. Oh Om saya tonton nggak benar. Nah, tapi kalau digoda, ayolah ngapain kamu beribadah? Itu loh, maksudnya setan Tritunggal itu, kamu sanggup di sini belum tentu kamu sanggup di yang kedua. Kamu sanggup kedua belum tentu sanggup yang ketiga. Ngerti ya? Semoga kita mengerti. Jadi di udara, di apa ini setan. Di sini pun ada setan. Di ruangan ini ada. Kalau kita nggak sungguh-sungguh,
Ya, ada cerita penaburan benih kan? Saat benih ditaburkan lalu datanglah burung. Nah, itu tidak konsentrasi. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Menang atas setan Tritunggal, sumbernya segala masalah dan pencobaan. Ya, lalu hasil yang kedua, Roma 8 ayat 32. Ini kalau Tuhan di pihak kita, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dengar baik, anaknya yang tunggal pun tidak disayangkan. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, itulah Yesus dikorbankan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Yesus itulah pribadi yang taat dengar-dengaran, dan Dia sekarang sudah berada duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Maka kalau Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, artinya apa? Hasilnya kalau Tuhan di pihak kita, kita mengalami kuasa pemeliharaan. Pemeliharaan itu tidak harus kaya kaum muda. Pemeliharaan itu tidak harus saya banyak uang jajan, kantong kanan, kantong kiri. Tidak. Tidak, bukan karena itu. Ya, tetapi kalau karena kita masih bahagia, banyak uang saya, kantong kanan, kantong kiri, kita masih kelahiran secara jasmani. Itu kekuasaan pemeliharaan. Ya, meskipun hanya sedikit, tapi hati kita, Tuhan, ini Tuhan izinkan supaya aku bisa mengucap syukur pada Tuhan. Datang kebahagiaan surga. Wah, puas kita. Ya, kantong kanan, kantong kiri. Bil ini sakit perut. Apa? Ya, kantong kanan, kantong kiri. Beli ini jadi beli narkoba, beli merokok. Ini Tuhan tolong. Ini pemeliharaan Tuhan ini. Tuhan di pihak kita. Yang terakhir, yaitu hasilnya kita mengalami kuasa penyucian dan keubahan hidup. Disucikan kita ini terus. Ini dengar firman Tuhan ini kita sedang disucikan ini. Sampai apa? Kita kembali kepada ciptaan semula. Itu di dalam Kejadian 1 ayat 26. Dikembalikan lagi kepada ciptaan semula. Dulu Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar Allah. Jadi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, itu cara satu-satunya untuk kembali kita kepada ciptaan semula itu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itulah awal penciptaan manusia itu. Sesuai dengan gambar rupa Tuhan. Jadi bagaimana kita kembali kepada rupa Tuhan kalau kita masih terus di dalam perhambaan dosa, perbudakan dosa. Karena ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya datanglah Adam terakhir, itulah Yesus. Adam pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, datanglah Adam terakhir, itulah pribadi Yesus. Menyelamatkan kita untuk kembali kepada ciptaan semula. Lewat apa? Mengalami kelahiran baru. Disucikan sedikit demi sedikit. Dengar firman ini, oh ya, saya makin mengerti, semakin disucikan. Sampai jika Yesus datang kali yang kedua, kita bahagia selamanya bersama Yesus di kerajaan surga. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah Tuhan menolong kehidupan kita. Saya undang dengar pemain musik tampil ke depan. Mari segera. Haleluya. 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 Nyanyian rohani 342. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya.
Mari, ini waktu yang Tuhan janjikan anugerah. Ini waktu yang Tuhan janjikan anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Di waktu yang Tuhan janjikan anugerah yang dicurah, rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubahkan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengubahkan. Perlahan, kasih Tuhan. Oh, ayo, biarlah kita memiliki kelahiran yang tepat, itu kelahiran yang baru, kelahiran jenis kerajaan surga. Memiliki iman yang benar, pengharapannya pasti. Kasih Tuhan dinyatakan, jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan. Angkatlah kedua tangan kita, kasih Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Kalau masih jenis kehidupan jasmani, mohon ubahkan saya, ampuni saya Tuhan, mengorbankan, mengembalikan, supaya aku berada di pihak Tuhan. Mohon berserulah, haleluya, haleluya. Ubahlah kami Tuhan, supaya kami selalu berada di pihak Tuhan. Kau akan mengaruniakan, menganugerahkan segala sesuatu apapun bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mohon kemurahan-Mu, haleluya Yesus. Terima kasih, turunkan kedua tangan kita. Seringkali kami, mindset pemikiran, pandangan kami masih pandangan jasmani Tuhan, sehingga hidup ini bagaikan fata morgana, tidak pernah mengalami kepuasan, kejar-kejar dunia, karena kehidupan kami masih jenis kehidupan secara duniawi. Tapi biarlah setiap kehidupan kami yang sudah lama dibaptis, bahkan akan segera masuk dalam baptisan air, lewat terlebih mendengar firman Tuhan. Marilah kehidupan kami, supaya kami kembali kepada jenis kelahiran surga, kembali kepada ciptaan Tuhan yang semula. Maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kami apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kehidupan kami, menuntun kami kebahagiaan di bumi ini sampai kebahagiaan di surga. Terima kasih. Tetapkan firman dan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Angkat pujian ini kembali. Kita jalankan pekerjaan Tuhan.
Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mengubah, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah, kasih Tuhan mengubah dunia, kasih Tuhan mengubah dunia. Selesai ibadah ini kita latihan vokal grup, besok dinyanyikan kaum muda. Jadi memang lagu ini sudah pernah dinyanyikan, kita sungguh-sungguh, kita percaya bersama semuanya bisa menyanyikan ini dengan baik, kemuliaan bagi Tuhan. Baik, segera kita tamatkan ibadah ini bersama bangkit berdiri. Mohonlah kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, selalu kasih Tuhan menolong kehidupan kami, memulihkan, membaharui kami, mengampuni apapun yang menjadi hati dan pikiran kami. Pandangan kami diubahkan, jenis kelahiran surga ada di pihak Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, memberi kebahagiaan sampai kebahagiaan surga. Terima kasih Tuhan. Kebalakan kami semua kaum muda mudi remaja, ampuni sucikan hamba, layak menyeru nama Yesus, menyerahkan setiap semua kehidupan kaum muda remaja ke dalam tangan belas kasih Tuhan. Saudara Theodenail, Tuhan tolong kehidupannya, campur tangan Tuhan atas kehidupan, kuat teguh hati, berpengharapan kepada Tuhan, bukan segala kebutuhan keperluannya. Mohonlah kemurahan Tuhan. Demikian juga Yesus menulang, Tuhan tolong kehidupannya, masa depannya buka jalan, semua apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhanlah yang berkarya selalu dalam kehidupannya. Baik juga David Lampu Bolon, mohonlah belas kasih Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan tolong buka jalan, kuat teguh hati, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap setia beribadah, berkobar melayani Tuhan. Daniel Sinaga juga Tuhan berkati hidupnya, biarlah semakin setia beribadah melayani Tuhan dalam setiap kerinduan cita-citanya. Tuhan dengarlah doanya. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Yusuf Pangaribuan, sekolahnya Tuhan tolong, pergaulannya Tuhan tolong, jadikan dia berkat, saksi, sinar cahaya Tuhan dinyatakan melalui kehidupannya. Ampunilah segala kekurangan kelemahannya, buatlah dia setia berkobar beribadah melayani Tuhan. Kami berdoa juga hamba buat Rivaldo, tumbuh kembangnya dalam tangan Tuhan, memasuki masa anak sekolah minggu remaja, biarlah Tuhan tolong semakin mengerti firman Tuhan, berkatilah kehidupannya, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan demikian juga baik Anggi Sianturi juga Tuhan tolong. Tuhan tolong kerinduannya, Tuhan buka jalan, biarlah apa yang dirindukannya Tuhan jawab dengar, tetap kuat teguh hati, setia beribadah melayani Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ruth Sianturi juga Tuhan berkati, biarlah Tuhan tolong masa depannya, berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan buka jalan setiap apapun yang menjadi kerinduan hatinya sesuai dengan firman. Terima kasih. Demikian baik juga Julita Saragi juga Tuhan tolong menamatkan studi sekolahnya, rencananya ke depan Tuhan tolong buka jalan kuliahnya juga, Tuhan tolong cukupkan segala kebutuhan keperluannya. Mohonlah belas kasih kemurahan Tuhan, tetap Tuhan pegang erat tangannya. Demikian hamba berdoa buat Rizkylah, sekolahnya Tuhan tolong pakai menjadi saksi, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Perkumpulan apapun yang diperhadapkan, Tuhan tolong semua semakin pulihkan kesehatannya, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Baik juga Rahel, baik juga Hana, baik juga
Rahel, Hana, baik juga Cynthia. Tuhan tolonglah kehidupan mereka, tumbuh kembangnya dalam tangan Tuhan. Bahawalah semakin mengerti firman Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan, jangan terikut terhadap pergaulan yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bimbinglah kehidupan mereka. Demikian hamba berdoa buat Gabriela Sianturi. Tuhan tolong mengikuti tes-tes berikutnya, buka jalan semua, berikan hikmat yang daripada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, kuat teguh hati, mohonlah kemurahan Tuhan. Terima kasih yang tidak bisa hadir yang lainnya, Tuhan ampuni semua, baik juga Santi, baik juga Efraim, baik juga yang lainnya juga Tuhan tolong. Tuhan berkati semua, baik juga Manase Jamak, terutama Manase Tuhan, yang lainnya juga mohonlah belas kasih kemurahan Tuhan. Putri Batik juga Tuhan berkati semuanya. Terima kasih yang lain-lainnya, jangkau setiap kaum muda, pakai kami menjadi saksi, menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Terima kasih. Selesai ibadah ini, kembali kami selesai latihan sangkur, latihan vokal group, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga sertai kami, tiba sehat selamat di rumah. Besok beribadah kepada Tuhan, buka rahasia firman Tuhan, menggairahkan kami tetap setia beribadah melayani Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, biarlah Tuhan setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan tolong omset yang sudah mulai menurun, angkat kembali. Biarlah tetap mengucap syukur kepada Tuhan, gairahkan semua beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian yang mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.